penyaliban Isa Al-Masih membuka jalan keselamatan. Ya. Secara tidak langsung pernyataan Al-Quran 4 ayat 157 telah Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan memperoleh surga. Bahkan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus, melalui aku." Jadi siapapun saudara, ya, perbuatan baikmu, agamamu tidak bisa membawa engkau ke surga. Yang bisa membawa engkau ke surga adalah hanya Yesus Kristus, jalan satu-satunya, bukan jalan yang dibuat oleh manusia, tetapi jalan yang diberikan oleh Allah supaya engkau sampai kepada Bapa di surga, masuk surga, dosamu diampuni. Engkau harus lewat Yesus, hanya lewat Yesus, ya. Di luar Yesus engkau Salam guys, kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel. Saya sering mendengarkan dari saudara kita, mereka sering mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah mati. Ya, tidak pernah mati. Dan yang waktu itu mati di atas kayu salib itu adalah seseorang, atau boleh dibilang Yesus yang telah dipalsukan, atau bukan pribadi Yesus tapi orang lain yang menggantikan penyaliban itu. Saya menjadi penasaran dengan pernyataan-pernyataan yang sering saya dengar di media sosial oleh para ustadz, sehingga saya mulai mencari-cari kebenarannya. Kenapa sih saudara kita ini tidak mau mengakui atau mempercayai bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus? Ya, mereka sebut Isa Al-Masih. Sehingga muncul lagi pertanyaan dalam pikiran saya, jangan-jangan Isa Al-Masih yang mereka yakini di dalam kitab mereka itu tidak sama dengan pribadi Yesus yang orang yang saya percayai di dalam Alkitab. Lalu kalau misalnya tidak sama pribadi Isa dan Yesus ini, terus kenapa mereka sering mengomentari bahwa yang mati itu bukan Yesus atau Isa? Ya, dari pernyataan ini secara tidak langsung, ya, mereka juga meyakini bahwa pribadi Yesus dan Isa itu sama. Sehingga saya mulai mencari-cari dan saya menemukan ulasan yang akan saya bagikan kepada kita semua, yang dibahas oleh blog ya, Isa dan Al-Quran, dialog agama. Oke, ulasan ini, dan menurut saya ulasan ini sangat bagus. Mengapa Quran, ya, bab 4 ayat 157 membingungkan? Kenapa membingungkan, ya? Oke. Sebelum saya membaca, sebaiknya kita lihat dulu apa sih isi dari Quran 4 ayat 157 ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Berarti ada yang bersaksi bahwa mereka telah membunuh
Isa Al-Masih. Lalu seolah-olah Al-Quran membantah, atau seolah-olah pernyataan atau kesaksian ini dibantah. Bantahannya sebagai berikut ya, di kalimat berikutnya. Padahal mereka tidak membunuhnya, ini bantahannya, dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan atau yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka membunuh itu, mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi ada yang bersaksi, lalu kesaksian ini disanggah ya, disanggah di dalam satu ayat itu ya. Untuk lebih jauhnya mari kita simak terus ulasan ini. Di kompleks tempat tinggal kami, saya sering melihat anak-anak kecil bermain perang-perangan. Mereka bak seorang tentara yang siap menghalau musuh. Ketika pertarungan selesai dan satu kelompok dinyatakan menang, secara serentak anak-anak tersebut akan mengangkat tangan sebagai tanda kemenangan. Mereka terlihat sangat bangga sekali karena telah berhasil memukul kalah lawannya. Lalu apa hubungannya ya dengan pembahasan kita? Oke, kita lanjut. Orang Yahudi bangga berhasil membunuh Isa. Walau tidak sama, tapi saya melihat rasa bangga juga ada dalam diri orang Yahudi ketika mereka berhasil membunuh Isa Al-Masih. Sehingga dengan bangga mereka mengatakan, sesungguhnya, berarti ini kesaksian orang Yahudi ya, mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Quran 4 ayat 197. Bila anak-anak di komplek kami dengan bangga mengangkat tangan atas kemenangan mereka yang pasti, tidak demikian halnya dengan orang Yahudi. Mereka tidak sepenuhnya bangga atas keberhasilan mereka. Mereka merasa ragu apakah benar yang mereka bunuh adalah Isa Al-Masih atau bukan. Al-Quran mencatat, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Wow. Setelah bersaksi bahwa mereka ya telah membunuh Al-Masih, lalu semacam ada bantahan. Ya, padahal yang mereka bunuh itu bukan Al-Masih. Jadi agak sedikit bingung ya. Oke, kita lanjut ya. Benarkah Isa Al-Masih mati? Dari pernyataan orang Yahudi di atas timbul suatu pertanyaan. Benarkah Isa Al-Masih mati? Bila merujuk pada Al-Quran dan Injil, maka kita akan mendapat jawaban yang pasti. Isa Al-Masih benar-benar mati. Al-Quran secara jelas memberi kesaksian akan kematian Isa Al-Masih. Ya, jadi Al-Quran pun memberikan kesaksian di dalam Quran 3 ayat 55. Hai Isa Al-Masih, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Ya, berarti Isa Al-Masih ada akhir ajalnya. Itu menurut Al-Quran. Bahkan pada ayat lain secara sistematis dijelaskan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini pengakuan ya, pengakuan Isa Al-Masih ya. Pada hari aku dilahirkan, pada hari aku
meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti itu di dalam Al-Quran 19 ayat 33. Jelas ya, Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia dilahirkan, dia akan mati, ya, bahkan dia akan bangkit. Ya. Jadi jelas Isa Al-Masih lahir, akan mati dan bangkit. Tapi kita lihat di bagian atas tadi seolah-olah bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati. Oke, pelan-pelan kita lanjut. Tentara Romawi saksi mata atas kematian Isa. Jelas ya. Saksi yang paling akurat, tidak mungkin orang yang tidak mengetahui kejadian ini, ya, tapi orang yang benar-benar mengetahui dan hadir pada waktu itu. Tentara Romawi adalah salah satu saksi mata yang dapat diajukan atas ya penyaliban Isa. Inilah kesaksian mereka yang ditulis dalam kitab suci. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Itu di dalam Injil Matius 27 ayat 54. Berarti tentara Romawi mengakui bahwa, atau prajurit-prajurit ini mengakui bahwa ya memang ya waktu mereka menyalibkan Yesus terjadi gempa bumi, lalu mereka mengakui sungguh ia ini anak Allah. Berarti yang mati, yang disalibkan itu sungguh ya adalah Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Ini kesaksian saksi mata, ini saksi mata, bukan orang yang hidup setelah kejadian itu ya. Kepala pasukan Centurion yang menyalibkan Isa Al-Masih adalah perwira yang sangat pintar. Ya, tentara Romawi itu memang sangat pintar ya. Memiliki pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Jadi dia memiliki 100 tentara dan dialah yang mengerahkan seluruh anak buahnya ini yang cerdas-cerdas ini untuk menyalibkan Yesus. Dia adalah orang yang sangat pintar dan tidak mudah ditipu. Dia dengan prajurit-prajuritnya menyaksikan penyaliban Isa Al-Masih dengan mata mereka sendiri. Ya, jadi kesaksian mereka ini boleh dibilang 100% tidak mungkin salah. Karena ia melakukan penyaliban ini adalah orang-orang yang terpilih ya. Karena waktu itu Yesus dianggap sebagai penjahat yang luar biasa. Jadi tidak mungkin yang menyalibkan itu hanya Pol PP ya. Tentu harus prajurit yang paling mantap dan tidak mungkin tertipu ya. Kalau kita mau berpikir secara logika. Oke, kita lanjut. Lalu siapa lagi saksinya? Ya saksinya ya Maria, ibu Yesus sendiri, ibu Isa Al-Masih. Selain tentara Romawi, orang lain yang dapat diminta kesaksian adalah Ibunda Isa Al-Masih sendiri, Siti Maryam. Injil Allah menjelaskan bahwa Siti Maryam, ibu Isa Al-Masih, berdiri di sebelah salibnya saat itu. Dia melihat siapa yang disalib. Injil Yohanes 19 ayat 25-27. Tentu seorang ibu tidak akan salah mengenali anaknya yang sedang disalib, bukan? Ya, jelas ya. Selain disaksikan oleh tentara Romawi dan ibu Isa Al-Masih, penyaliban tersebut juga disaksikan oleh dua pengikut Isa Al-Masih, yaitu orang yang sama menguburkannya. Juga seorang rasul melihatnya sesudah kebangkitannya dan menyaksikan luka-lukanya. Jadi saksi ini sangat kuat. Pertama yang menyaksikan adalah orang yang benar-benar menyalibkan Yesus. Lalu yang menyaksikan itu adalah ibu kandung. Ibu yang melahirkan itu tidak mungkin tidak mengetahui kalau itu anaknya. Dan yang ketiga yang menjadi saksi adalah murid-muridnya. Mereka yang menguburkan, ya walaupun tidak semua, mereka
pergi menguburkan dan mereka mengakui bahwa Yesuslah yang dikubur. Ya, lalu ke-11 murid itu juga berjumpa dengan Yesus waktu dia telah bangkit dari kematian. Ada tanda lubang paku dan lain sebagainya. Jadi seharusnya ini sudah sangat kuat karena saksi ini bukan hanya satu orang, ya. Saksi itu ya minimal 2 orang. Ini sudah lebih dari 2 ini, sudah banyak saksinya. Lalu kenapa masih belum percaya hal ini? Justru mempercayai kesaksian orang yang tidak hidup pada zaman itu, kesaksian orang yang boleh dibilang hidup 600-an tahun, ya, setelah kejadian penyaliban itu. Ya, ini pikiran saya saja ya. Tetapi mari kita terus lanjutkan ya pembahasan ini. Manakah kesaksian yang dapat dipercaya? Bukan bermaksud untuk mencurigai kebenaran Al-Quran. Jelas ya. Namun bila kita membandingkan pernyataan orang Yahudi yang terdapat dalam Quran 4 ayat 157 di atas dengan kesaksian dari tentara Romawi dan Ibunda Isa Al-Masih, tentu dengan mudah kita akan mempercayai kesaksian dari 2 saksi terakhir, bukan? Ya, karena yang menyaksikan ini orang yang hidup pada zaman itu, yang menyaksikan. Bahkan orang Yahudi yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan yang bersaksi adalah orang-orang ini. Masakah kesaksian yang seperti ini kita tolak hanya karena ada kesaksian yang datang setelah, ya, setelah penyaliban Yesus Kristus? Mengapa? Sebab tentara Romawi adalah prajurit yang menyalibkan Isa. Dan Siti Maryam adalah ibunda Isa Al-Masih sendiri. Jelas, kesaksian mereka lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena mereka berada di lokasi saat kejadian. Wow, masuk akal ini. Sangat logis. Dan orang waras pasti mempercayai ini. Penyaliban Isa Al-Masih membuka jalan keselamatan. Ya. Secara tidak langsung pernyataan Al-Quran 4 ayat 157 telah meniadakan satu-satunya harapan umat muslim terhadap penyaliban Isa Al-Masih. Sungguh sulit dimengerti mengapa justru kitab suci yang diyakini umat muslim sebagai kitab penyempurna ini mengaburkan tentang keselamatan yang telah dijanjikan Allah jauh sebelumnya. Melalui penyalibannya, jadi ini ya tujuan kenapa Yesus itu mati, ya, tetapi dia tidak mati saja loh, dia juga bangkit. Bukan hanya bangkit, dia pun telah naik ke surga. Itu dijelaskan di dalam Alkitab, bahkan Al-Quran pun ya menjelaskan itu secara singkat ya, yang kita baca tadi, bahwa Isa itu lahir, Isa itu mati, Isa itu bangkit. Oke? Bahkan telah naik ke surga. Ya. Oke, supaya tujuan kedatangan kematian Isa ini supaya setiap orang memperoleh hidup kekal bersama Allah di surga. Sebagaimana firman Allah berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, ya bukan ayat 15, sebenarnya ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus yang akan memperoleh surga. Bahkan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus, melalui aku. Jadi apapun, siapapun saudara, ya, perbuatan baikmu, agamamu tidak bisa membawa engkau ke surga. Yang bisa membawa engkau ke surga adalah hanya Yesus Kristus, jalan satu-satunya, bukan jalan yang dibuat oleh manusia, tetapi jalan yang diberikan oleh Allah supaya engkau sampai kepada Bapa di surga, masuk surga, dosamu diampuni. Engkau harus lewat Yesus,
hanya lewat Yesus, ya. Di luar Yesus engkau binasa. Itu keyakinan dari orang yang percaya kepada Yesus. Maka sudah menjadi semestinya bila kita lebih mempercayai kesaksian dan saksi mata daripada orang Yahudi yang merasa ragu seperti dalam Quran 4 ayat 197. Dan ketahuilah bahwa Isa Al-Masih sungguh disalibkan. Ia ingin menjadi juru selamat saudara. Maukah saudara diselamatkan? Percayalah kepada Yesus. Dan orang waras, orang cerdas pasti akan mempercayai kesaksian dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Bukan yang hanya hidup pada zaman itu, tapi yang menyaksikan secara langsung bagaimana penyaliban yang terjadi. Bagaimana menurut saudara? Oke, kita lanjut. Saya setuju ya, saya setuju dengan uraian ini, sehingga saya bagikan kepada saudara. Apabila Anda memiliki tanggapan atau pertanyaan atas artikel ini, silakan menghubungi kami dengan klik link ini. Ya, saya akan bagikan linknya kepada saudara. Nanti saudara bisa ya memberikan pertanyaan, atau saudara bisa langsung SMS ke 0812 800 0718. Bagaimana? Silakan tanggapi, tidak usah emosi, karena ini sebuah pembelajaran pengetahuan agama yang perlu kita dialog secara secara benar. Tidak usah pakai marah-marah, tidak usah pakai emosi. Kalau Anda orang waras dan cerdas, jika saudara tidak setuju dengan uraian ini, saudara bisa memberikan komentar saudara atau bantahan saudara dengan cerdas, ya, dengan benar, supaya ketika orang melihat komentar saudara, orang itu bisa mengerti. Tapi kalau hanya maki-maki, hanya marah-marah yang saudara komentari, maka menurut saya Anda tidak waras. Dan teman-temanku sekalian, jika saudara menyukai video ini, silakan klik like. Dan jika saudara merasa ini perlu untuk diketahui oleh banyak orang, bagikan sebanyak-banyaknya. Dimanapun saudara, silakan bagi, share sebanyak-banyaknya, agar lewat video ini orang mendapatkan informasi yang baru, orang diberkati, dan orang bisa mengenal bahwa jalan keselamatan, jalan ke surga itu hanya lewat Yesus. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye.